selamat pagi. Nama saya Lula Melda dari kelas 11 OTKP 2 siswa SMK Sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai pandemi corona atau COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah. Wabah itu diidentifikasikan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah itu sebagai kesehatan masyarakat darurat dari kepedulian internasional pada 30 Januari 2020 dan diakui sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 24 April 2020, lebih dari 2,7 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di 185 negara dan wilayah, yang mengakibatkan dari 190.000 kematian. Lebih dari 738.000 orang telah pulih. Meskipun mungkin ada virus ini terutama menyebar di antara orang-orang selama kontak dekat, sering melalui tetesan kecil yang dihasilkan oleh batuk, bersin, dan berbicara. Setelah bernapas menghasilkan tetesan ini, mereka biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan daripada tetap di udara dalam jarak jauh. Orang juga dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 jam. Penyakit ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Meskipun penyebarannya mungkin terjadi sebelum gejala muncul dan pada tahap selanjutnya penyakit umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi mungkin termasuk pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar 5 hari. Tetapi dapat berkisar dari 2 sampai 14 hari. Tidak ada vaksin yang diketahui atau pengobatan antivirus khusus. Pengobatan primer adalah terapi simptomatik dan langkah pencegahan yang direkomendasikan adalah mencuci tangan, menutup mulut seseorang ketika batuk, menjaga jarak dari orang lain, dan pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai mereka terinfeksi. Otoritas di seluruh dunia telah merespon dengan menerapkan pembatasan perjalanan, karantina, jam malam, dan pesanan tinggal di rumah, pengendalian bahaya di tempat kerja, dan penutupan fasilitas. Banyak tempat juga bekerja untuk meningkatkan kapasitas pengujian dan melacak kontak yang terinfeksi. Dampak dari COVID-19 pada perekonomian Indonesia adalah turunnya konsumsi dan investasi baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkungan pemerintah. 1. UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Anjuran physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan. Dampak perekonomian pada bidang pariwisata. Anjuran physical distancing tentu saja kita tidak jalan-jalan dan traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak virus corona ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjlok angka turis mancanegara merupakan hal yang tidak dapat dihindari.
Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata dan akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah. Yang bisa saya sampaikan tentang mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia.